Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, inna awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Fa idza saluhat saluha sa'iru amali, fa idza fasadat fasada sa'iru amali. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-12 di bulan Sya'ban tahun 1442 Hijriah. Lebih kurang sekitar 18 hari lagi maka kita akan menjumpai Sayyidus Syuhur, tuannya bulan, yakni Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang ditunggu-tunggu karena keistimewaan dan keutamaannya di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah. Sampai Nabi SAW menyebutkan Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan, tuannya bulan adalah bulan Ramadan. Nah, pada hari ini kita masih berada di bulan Sya'ban. Ini juga ada yang perlu kita fahami dari bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini adalah bulan Rasul paling banyak melaksanakan puasa sunnah. Kalau ada 12 bulan, 1 bulan itu Ramadan disyariatkan puasa wajib, yang 11 bulan disyariatkan puasa sunnah sesuai dengan tuntunannya. Namun dari 11 bulan yang ada, Rasulullah itu paling banyak berpuasa sunnah itu adalah di bulan Sya'ban. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah itu kalau sudah di bulan Sya'ban sangat sulit dijumpai untuk tidak berpuasa. Bahkan dalam matan hadis yang lainnya seolah-olah disebutkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah itu hampir 1 bulan penuh berpuasa Sya'ban, hampir. Jadi ini menunjukkan bahwa Sya'ban ini bulan di mana Rasulullah paling banyak berpuasa. Kalaulah demikian, maka kita hadirin sidang Jumat dirahmati Allah, meningkatkan kuantitas ibadah puasa kita itu di bulan Sya'ban kalau ingin mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada bulan di mana Rasul paling banyak berpuasa sunnah itu kecuali bulan Sya'ban. Nah, yang anehnya di masyarakat muncul pemikiran atau pemahaman yang booming, dan ini sulit untuk mengcounternya, bahwa di bulan Sya'ban itu puasanya ya nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena lebih familiar ini.
Bahkan di kalangan-kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat muslim yang lainnya ini sudah familiar bahwasanya di bulan Sya'ban itu kalau mau puasa namanya nisfu Sya'ban. Padahal hadirin, nisfu Sya'ban itu hanya menandakan tentang pertengahan Sya'ban. Kalau diniatkan puasa nisfu Sya'ban, otomatis ditanya, adakah puasa nisfu Sya'ban? Jawabannya tidak ada. Yang ada itu adalah puasa Sya'ban. Dan ada kekhawatiran kalau seandainya kita menyebut puasanya itu nisfu, seolah-olah membantah hadis Rasulullah bahwa Rasul hampir 1 bulan penuh itu berpuasa, bahwa Rasulullah sangat sulit dijumpai tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Nanti kan masyarakat ini jadinya salah paham, seolah-olah nisfu Sya'ban saja yang disyariatkan. Padahal nisfu Sya'ban itu kan pertengahan, tanggal 15 Sya'ban. Kita boleh berpuasa di situ, ya sangat boleh. Tapi nama puasanya bukan nisfu, nama puasanya adalah Sya'ban. Ada apa rupanya dengan nisfu Sya'ban? Nisfu Sya'ban itu sebenarnya bukan cerita tentang puasa, tapi nisfu Sya'ban itu cerita tentang keistimewaan malam. Dalam hadis Nabi ada 3 malam yang istimewa. Pertama, malam Jumat. Siapa yang memperbanyak amal ibadah di malam Jumat, insya Allah dosanya 1 minggu dihapuskan oleh Allah. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Siapa yang memperbanyak amal ibadah di malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni dosanya 1 tahun penuh. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Siapa yang memperbanyak amal kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosanya seumur hidup. Jadi dalam 1 tahun ada 3 malam yang istimewa. Dan 3 malam yang istimewa itu salah satu diantaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Pertanyaannya, di malam nisfu Sya'ban itu apa aktivitas amal ibadah yang secara spesifik dianjurkan? Jawabannya tidak ada. Tapi ada ruang kebebasan bagi kita untuk melakukan amal kebaikan. Apa saja silakan. Kalau ada yang mau baca Quran, bagus. Tapi kalau ditanya, adakah ayat khusus seperti malam Jumat membaca surah Al-Kahfi? Jawabannya nggak ada. Terserah mau baca surah apa saja. Tapi yang booming, sebagaimana juga yang dilihat di kitab Majmu' Syarif, itu baca Yasin 3 kali. Kalau mau baca Yasin 3 kali terserah, mau 5 kali juga terserah, mau hanya sekali saja juga terserah, mau baca separuh surah Yasin itu pun terserah. Tapi itulah yang kita jumpai di masyarakat. Artinya jangan salah memberikan pemahaman kepada masyarakat seolah-olah malam nisfu Sya'ban itu malam yang disyariatkan baca Yasin 3 kali. Tidak. Tapi mau beramal kebaikan apapun bentuknya silakan saja. Tidak ada ketentuan khusus terkait dengan itu. Ada yang mau sholat sunat, silakan. Sholat sunat tasbih dikerjakan, sholat sunat taubat dilakukan, sholat sunat hajat boleh dikerjakan. Malam sepertiga malam sholat sunat tahajud. Lakukan banyak-banyak amal ibadah di malam nisfu Sya'ban. Karena keistimewaannya kita sikapi dengan amal ibadah yang tidak dibatasi oleh amal ibadah tertentu. Makanya hadirin sidang Jumat dirahmati Allah, ini bantu sampaikan kepada yang lainnya supaya yang lainnya juga memahami, bukan nisfu Sya'ban cerita tentang puasa, tapi nisfu Sya'ban cerita tentang keistimewaan malam. Kemudian dalam hadis juga disebutkan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal ibadah kita akan dilaporkan kepada Allah. Kalau bahasa kantor ada istilah tutup buku, ternyata dalam kaitannya dengan catatan kebaikan dan keburukan juga ada tutup buku. Ini bahasa yang kita konversikan dari bahasa kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk perusahaan. Jadi ada tutup buku, ada. Kapan tutup buku itu? Di bulan Sya'ban. Karena dalam hadis disebutkan bahwa malaikat Raqib dan Atid itu akan melaporkan amal kebaikan kita itu di bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban, betul. Maka bulan ini akan dilaporkan amal kebaikan kita. Walaupun tak ditentukan atau tak disebutkan tanggal berapa dilaporkannya, tapi yang jelas bulan Sya'ban ini. Makanya hadirin,
Kalau kita bisa menyikapi ini dengan pemahaman seperti ini, maka layaklah kita untuk terus meningkatkan amal kebaikan kita di bulan Sya'ban yang tak terikat oleh waktu. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, silakan tingkatkan amal kebaikan kita. Sehingga apa? Sehingga nanti catatan kita di bulan Sya'ban ini banyak. Catatan kebaikan kita luar biasa, dilaporkan sama Allah. Bahagia Allah melihat kita, dan kita juga akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang bertanya, sebelum Ramadan ini sepertinya mengupgrade semangat ibadah itu luar biasa. Contoh, sebelum Ramadan ada bulan Rajab dan ada bulan Sya'ban. Di bulan Rajab ada satu sejarah fenomenal, yakni Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kunci utamanya adalah menjemput perintah sholat. Berarti seolah-olah umat Islam ini di-upgrade semangat ibadah sholatnya di bulan Rajab. Ini bulan Rajab, bulan bersejarah Nabi Isra Mi'raj. Itu juga bagian dari mukjizat terbesar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isra Mi'raj tujuannya bukan jalan-jalan wisata, tapi tujuannya untuk menjemput perintah sholat. Maka kita di dunia ini ketika di bulan Rajab, akhirnya di-upgrade lah semangat ibadah kita terkait dengan sholat. Kemudian ada lagi yang menyebut, kenapa Isra Mi'raj itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kok enggak nama kota saja yang disebut oleh Allah? Ternyata Allah sebut nama masjid supaya memberikan pelajaran sama kita. Itu Isra Mi'raj perjalanan menjemput perintah sholat. Menjemput perintah sholat saja dari masjid ke masjid. Maka kita umat Islam yang disyariatkan menjalankan ibadah sholat, yang terbaik sholatnya adalah di masjid. Itu jadi pelajaran sama kita. Di-upgrade, bukan hanya sekedar mengingatkan kita harus sholat, tapi kita juga di-upgrade semangat cinta kita kepada masjid, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat di masjid. Apa efek yang bisa ditimbulkan dari ibadah sholat itu? Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sudah melaksanakan ibadah sholat, siapkan diri, insya Allah akan menjadi orang baik. Dan orang yang sudah melaksanakan ibadah sholat, insya Allah sholat yang dikerjakan dengan khusyuk dan tawadhu, itulah yang akan membuat dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian di bulan Sya'ban spesial pula kita dilatih untuk berpuasa. Rasul ngasih contoh apa? Aku hampir 1 bulan penuh berpuasa. Maka kita umatnya kalau ikut Nabi, insya Allah nanti masuk bulan Ramadan kita tidak terkejut lagi. Rajab kita di-upgrade semangat ibadah sholat kita, karena nanti di bulan Ramadan ada sholat tarawih yang jumlah rakaatnya banyak. Dan kemudian di Sya'ban kita dilatih untuk melaksanakan ibadah sholat supaya tak terkejut, karena di bulan Ramadan ada kewajiban puasa Ramadan. Jadi Sya'ban dilatih untuk berpuasa, Rajab dilatih untuk sholat, masuk Ramadan sholatnya baik, dan ibadah puasa Ramadannya juga baik. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, terakhir nanti mari sama-sama kita sambutlah bulan Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan. InsyaAllah dengan rasa bahagia yang didasari keimanan, maka kita akan dihantarkan Allah di hari akhir masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya untuk mengupgrade semangat hidup kita dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.